Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Fahri Mansur, tutor PPKN untuk kelas KPB 7 semester 2. Kita bertemu lagi setelah UTS. Malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan hubungan proklamasi kemerdekaan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kelas kita mulai, saya masih menunggu untuk teman-teman agar segera masuk ke kelas, karena sudah sejauh ini belum ada teman-teman yang masuk kelas. Saya masih menunggu untuk teman-teman agar segera memasuki kelas. Saya masih menunggu di sini. Halo, assalamualaikum Mbak Sofi, selamat datang. Bagaimana kabarnya Mbak Sofi? Halo Mbak Sofi, bisa dengar suara saya? Baik, selamat malam. Mbak Sofi bisa dengar suara saya? Jelas suara saya di sampai sana? Coba kita berbincang-bincang dulu. Ini saya coba aktifkan untuk mikrofonnya Mbak Sofi. Bisa apa enggak ini ya? Mbak Sofi, apa kabar malam hari ini? Halo. Baik, selamat malam Mbak Luna. Halo Mbak Sofi. Iya, suaranya putus-putus ya. Oke Mbak Luna, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah. Untuk suara saya sampai di sana jelas tidak ini? Alhamdulillah sudah mendingan untuk sampai sejauh ini ya. Kemarin sih masih sempat muntah-muntah. Kemarin malam sempat muntah.
Oke, baik ya. Jelas. Ini kebetulan untuk sama seperti malam kemarin ya, sinyal di tempat saya itu kurang begitu bagus ya. Sinyal di tempat saya kurang begitu bagus. Ini saya coba untuk upload materi pun udah dari tadi gak masuk-masuk ini. Iya, kenapa Mbak Luna ini kok jangan-jangan ya? Baik, kita tunggu teman-teman yang lain karena baru 2 orang yang masuk. Kita coba tunggu beberapa menit lagi sebelum kelas kita mulai. Kita tunggu beberapa menit lagi. Teman-teman nanti bisa membuka modulnya ya. Ini saya coba untuk upload materi, cuma di tempat saya untuk jaringan internet kurang begitu bagus karena cuaca beberapa hari ini buruk dan sangat berpengaruh sekali terhadap sinyal internet ini. Nah, sehingga ya mohon maaf sekali jika ini nanti tidak bisa terupload ya. Kita pakai modul karena modulnya yang udah masuk ini. Di sini ya hujan. Di sini sudah mulai musim penghujan. Untuk tadi hampir seharian ya, itu nggak hujan gede sih, cuma gerimis. Mulai dari pagi sampai tadi ya sore itu gerimis terus. Halo, mungkin teman-teman yang lain bisa diberitahu bahwasanya untuk kelas PPKN malam hari ini sudah bisa dimulai gitu ya. Ini baru 2 orang ini yang masuk kelas. Untuk teman-teman yang lain belum ada. Jadi mungkin bisa dikabari ya Mbak Sofi dan Mbak Luna. Teman-teman yang lain coba diberitahu kalau kelasnya sudah mulai gitu ya. Oke. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita mulai aja kelas PPKN pada malam hari ini ya, Mbak Sofi dan Mbak Luna. Walaupun berdua saja tidak apa-apa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga ilmu yang kita dapatkan juga memang betul-betul bermanfaat bagi diri kita. Seperti itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, langsung kita mulai aja kelas pada malam hari ini. Di kelas 7 semester 2 untuk mata pelajaran PPKN. Pada malam hari ini kita akan belajar kegiatan pembelajaran 3. Kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan ya kan. Kemudian masa setelah merdeka itu bagaimana sudah kita pelajari bersama-sama. Dan malam hari ini yaitu yang kita pelajari hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang proklamasinya. Nah, di dalam proklamasi itu ada masa kebatinannya. Nah, masa kita dalam proses penyusunan tujuan negara Republik Indonesia ini. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena undang-undang inilah yang dijadikan pedoman bagi negara kita. Nah, kita harus ketahui hubungan proklamasi kemerdekaan dengan undang-undang ini ya kan. Nah, kita bisa lihat teman-teman bisa membuka materinya. Teman-teman bisa sambil membuka materinya, bukunya,
atau modul di halaman sebentar, di halaman 48 ya. Silakan di modul halaman 48-nya bisa dibuka. Ya. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jelas sekali ya. Kemerdekaan itu kita raih pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di dalam kemerdekaan itu mengandung dua makna pokok dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, kita bisa melihat yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk melepas diri dari kekuasaan para penjajah. Kita tahu dan kita sudah bahas di awal bahwasanya kemerdekaan ini kita raih tidak mudah. Artinya kita butuh perjuangan melawan penjajah. Tidak hanya satu dua penjajah yang pernah kita lawan, tapi banyak sekali penjajah-penjajah yang kita lawan yang dulunya itu menjerat kita, menyiksa kita, ya kan? Mulai dari penjajahan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya itu. Nah, sebentar, terjadi lost connection. Halo, mohon maaf, sebentar ya. Halo, selamat malam bagi teman-teman semua yang baru hadir. Ya, kelas kita sudah mulai. Tadi sedikit terhalang ya, karena terjadi lost connection di tempat saya. Jadi mungkin teman-teman tadi yang sudah masuk mungkin ada agak terganggu untuk ini ya, untuk suaranya, karena sempat terputus juga. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Tes suara dulu, tes. Semuanya bisa dengar suara saya? Halo. Tes, tes. Halo. Halo. Ini semoga nanti ke depan tidak terjadi lagi lost connection. Tadi sempat terjadi lost connection, sehingga mungkin suara saya terputus sampai di sana ya. Halo, tes, bisa dengar suara saya? Halo. Tidak begitu jelas ya. Oke, untuk memang sinyal di tempat saya kurang begitu bagus. Jadi mohon dimaklumi, nanti teman-teman bisa menyimak atau memutar lagi videonya ya, karena memang sinyalnya kurang begitu bagus di sini. Oke, selamat malam semuanya yang baru datang. Selamat datang di kelas. Jadi saya langsung lanjutkan lagi.
Jadi negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di dalam kemerdekaan itu mengandung dua makna pokok dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Ya. Makna yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajah. Kita sudah pelajari di awal, ya kan, bahwasanya negara kita itu tidak mudah dalam mencapai kemerdekaan yang seperti sekarang ini, ya kan. Kita perlu melawan penjajah, tidak hanya satu dua penjajahan, banyak sekali penjajahan yang kita alami gitu kan. Ya, khususnya yang kita ketahui yang sangat berat sekali untuk Belanda dan Jepang itu yang sangat berat sekali. Kemudian kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perjuangan, tidak hanya sekedar tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya untuk segera negara kita bisa merdeka. Artinya kita bisa lepas dari para penjajah itu mana yang pertama. Dan mana yang kedua yaitu sebagai tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Dengan kita sudah memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya apa? Negara kita itu sudah berdiri sendiri gitu. Kita sudah memiliki negara, kita sudah mempunyai negara sendiri. Negara kita tidak diatasnamakan oleh negara lain. Artinya apa? Tanah kita sudah milik tanah kita sendiri, tidak dimiliki oleh negara lain. Kita sudah tidak masuk dalam kekuasaan negara lain. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama gitu ya. Nah, dalam proklamasi itu memuat dua hal. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu ya bahwa kemerdekaan itu harus kita nyatakan. Maka dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia itu tentunya ada suatu pernyataan merdeka ya, yang dulu diutarakan atau disampaikan oleh Insinyur Soekarno gitu kan. Kemudian yang isi proklamasi yang berikutnya yaitu tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan berkenaan dengan pemindahan kekuasaan dan atau penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Nah, ini isi dari proklamasi dulu, ya, pernyataan dulu ya kan. Karena negara kita itu harus ada pernyataan bahwa kita adalah negara yang merdeka. Kita adalah negara yang tanpa campur tangan negara lain gitu ya. Kita tidak ada penjajahan di negara kita lagi. Nah, itu yang kita inginkan. Dan alhamdulillah dengan berbagai macam perjuangan-perjuangan yang sangat panjang sekali itu akhirnya kita dapatkan. Nah, gitu kan. Nah, dengan demikian proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan politik bangsa Indonesia ya. Sebentar ya. Assalamualaikum. Dulu ngerti, iki aku lagi ngajar masalahnya. Nah, tilekno ya. Apa nih? Walah nang jero laptop ya. Heeh. Ra iso buka. Iki lagi ngajar aku. Ya ya, ra apa-apa. Nganu lolos. Lolos jam. Alhamdulillah ya. Dulu ngerti ya. Engko tak tilaki wae. Oke. Ya nek lolos ya insyaallah pajar. Ya, oke. Assalamualaikum.
Halo, mohon maaf teman-teman, tadi ada telepon sebentar, saya mengangkat ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kita bisa menyimak. Jadi proklamasi itu memuat dua hal, ya kan? Sebuah pernyataan, halo, sebuah pernyataan bahwasanya kita itu adalah negara yang merdeka gitu. Kemudian tindakan yang kedua yaitu tindakan-tindakan yang harus segera kita lakukan berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan atau penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Karena apa? Kita ketahui bahwa kekuasaan dulu itu dikuasai oleh penjajah. Sebelum kita menyatakan bahwasanya negara kita adalah negara yang merdeka gitu ya. Maka ketika kita sudah menyatakan kemerdekaan itu, kita harus segera mungkin ya mengadakan pemindahan kekuasaan. Artinya apa? Tidak ada lagi kekuasaan yang dipegang oleh para penjajah. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama ya. Nah, dengan demikian proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan politik bangsa Indonesia untuk memulai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu tatanan negara yang merdeka. Nah, kita perlu pahami dan perlu kaji makna dari ini ya, bahwasanya proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan politik. Jelas sekali itu merupakan suatu pernyataan politik, karena dengan kita merdeka itu kita memulai kehidupan yang baru. Kita mulai kehidupan yang baru. Kita tidak tergantung lagi dengan negara penjajah. Kita hidup mandiri. Kita menjalankan roda kehidupan negara kita sendiri tanpa ada campur tangan negara lain. Ya. Jadi proklamasi kemerdekaan merupakan sumber hukum berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Ya. Kita bisa tahu bahwasanya memang negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Nah, sumber hukum pertama kali itu adalah ya karena negara kita itu merdeka. Itu adalah sumber hukum yang pertama kali. Nah, namun kemarin ketika kita sudah membahas berkaitan dengan penyusunan naskah proklamasi, penyusunan undang-undang dasar yang dijadikan sebagai tujuan dari negara kita, ya kan, yang sebagai konstitusionalnya atau aturan hukumnya yang tertulis dan jelas, itu kita bisa melihat di sini adalah naskah proklamasi tidak dijelaskan tentang hakikat negara Indonesia yang merdeka tersebut. Sebab naskah proklamasi hanya merupakan suatu pernyataan politik kemerdekaan negara Indonesia dalam bentuk yang singkat. Nah, penjelasan tentang hakikat negara Indonesia yang merdeka itu dimuat dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang pertama. Nah, itu ya yang sudah disusun, yang sangat berat sekali proses penyusunannya itu ya. Itulah yang menjadi konstitusi pertama negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang tujuannya termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, yang setiap hari Senin kalau ada upacara ya, itu yang selalu dibaca. Biar apa? Kita tahu, oh itu loh ternyata tujuan dari negara kita itu seperti itu. Nah, ketika kita simak secara cermat di sini ya kan, ternyata pernyataan kemerdekaan bahasa Indonesia dalam bentuk yang terperinci itu terdapat dalam UUD tahun 1945, yaitu pada bagian pembukaan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci karena memuat landasan filosofis secara negara Indonesia merdeka. Isi pembukaan UUD 1945 tersebut memuat hal-hal berikut ini. Kita bahas berkaitan dengan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 per alinea ya. Ini kita bahas untuk per alinea. Alinea yang pertama memuat dasar atau alasan bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan ya, mengapa bangsa Indonesia menuntut kemerdekaan gitu kan? Nah, akhirnya adalah sebuah jawaban, yaitu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, pada alinea yang pertama ini memuat asas kemanusiaan dan keadilan dari kemerdekaan Indonesia. Kita bisa ya melihat inti dari alinea yang pertama ini ya kan. Kita bisa merasakan, walaupun kita tidak mengalami pada zaman itu ya kan. Tentu pada zaman penjajahan dulu ada yang namanya penjajahan, ada yang namanya tanam paksa gitu kan, ada yang namanya kerja paksa, kerja rodi dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai bentuk penjajahan ya kan. Tanam paksa yang kita disuruh untuk menanam di tanah kita sendiri, namun hasilnya dibeli dengan harga mereka gitu kan. Kemudian kita harus membayar pajak dan lain sebagainya. Itu yang semuanya itu untuk kepentingan dari penjajah, dan itu terjadi tanpa ada rasanya peri kemanusiaan. Artinya melihat rakyat Indonesia lapar ya dibiarkan, sampai kita bisa melihat mungkin film-film atau foto-foto rakyat Indonesia pada kala itu ya kan, pada kala itu atau pada masa itu. Tapi pada masa itu rakyat Indonesia sangat mengenaskan sekali kalau saya bisa mengatakan. Karena apa? Kita bisa melihat dari tubuh mereka sangat kecil sekali ya kan, bahkan tulang belulangnya sampai kelihatan gitu kan. Banyak yang kelaparan kayak gitu, makan seadanya dan lain sebagainya. Itu dia diperlakukan tidak layaknya manusiawi gitu kan. Dia tidak mendapatkan suatu keadilan gitu. Nah, makanya apa? Muncullah sebuah gagasan yang menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu memang hak kita gitu kan, hak segala bangsa. Ya kan? Maka segala bentuk penjajahan di atas dunia itu memang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini sudah memuat yang namanya asas kemanusiaan dan asas keadilan. Itu berada pada alinea yang pertama, seperti itu ya. Oke, halo teman-teman. Bisa dipahami ya untuk yang alinea yang pertama. Halo. Halo teman-teman. Suara saya belum kedengaran ya? Halo. Oke, baik, nanti teman-teman bisa memutar kembali videonya. Ya, malam hari ini saya ini ya sedang bercerita tentang isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadi sudah kita bahas di alinea yang pertama, dan yang berikutnya ini akan kita bahas yaitu di alinea yang kedua. Isi dari alinea yang kedua yaitu memuat pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya ulangi lagi, untuk alinea yang kedua memuat tentang pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Jadi
mulai dari Sabang sampai Merauke ini, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad, menyatukan pikiran, menyatukan tenaga untuk satu visi dan satu misi, yaitu untuk merdeka. Maka dengan apapun, dengan resiko apapun, mereka siap untuk menanggung. Yang penting negara ini bisa merdeka dari para penjajah. Ya, maka kita bisa flashback kembali pada zaman lampau gitu kan, pada zaman sebelum merdeka. Ya, rakyat Indonesia sampai rela melawan penjajah, walaupun kita ketahui bahwasanya penjajah menggunakan peralatan yang sangat canggih, sangat luar biasa sekali, sedangkan rakyat Indonesia hanya mengandalkan alat-alat yang sangat sederhana yang terkenal dengan bambu runcing gitu kan. Tapi dengan semangat yang tinggi, dengan kekompakan, kesatuan dari rakyat Indonesia itu, sehingga kemerdekaan itu bisa dicapai, sehingga kemerdekaan itu dapat tercapai gitu maksud saya. Jadi kemerdekaan itu tidak didapatkan dengan jalan yang mudah, tapi penuh perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dimaksudkan dalam alinea yang kedua. Nah, ini menyatakan asas perjuangan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, asasnya yaitu asas perjuangan. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini itu adalah berkat dari perjuangan para pahlawan-pahlawan yang terdahulu, yang sudah memperjuangkan jiwa, raga, pikiran, bahkan nyawa mereka demi memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia kita, sehingga kita dapat ya seperti ini, ya kan, kita dapat hidup dengan enak, kita hidup berdampingan dengan baik, kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita. Nah, seperti itu. Karena apa? Negara kita sudah merdeka. Kalau dulu sebelum merdeka, semua itu ada batasan, ya kan. Bahkan semua itu diatur oleh para penjajah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, alinea yang ketiga atau baris yang ketiga atau paragraf yang ketiga istilahnya ya. Ya, untuk alinea yang ketiga yaitu memuat pengakuan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kemerdekaan bangsa Indonesia itu dicapai berkat perjuangan bangsa Indonesia dan berkat pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Jadi alinea ini memuat asas ketuhanan dari kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan itu dicapai tidak hanya dari hasil perjuangan, tapi juga berkat karena doa-doa kita, doa-doa orang yang teraniaya, ya kan, dan Tuhan mengabulkan sehingga apa? Negara kita dapat merdeka. Jadi bahasanya adalah manusia kita berikhtiar, ya kan, kita berikhtiar untuk mencapai kemerdekaan itu, dan akhirnya apa? Tuhan mengabulkan. Nah, Tuhan mengabulkan sehingga negara kita bisa merdeka sampai sekarang ini. Alhamdulillah sekali. Nah, tugas kita ketika sudah merdeka seperti ini adalah menjaga keutuhannya. Jangan sampai terjajah lagi gitu kan, dijajah oleh negara lain gitu kan, atau terancam gitu kan. Ancaman itu baik bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri gitu. Itu untuk alinea yang ketiga, memuat asas ketuhanan. Kemudian untuk alinea yang keempat yaitu memuat tujuan bangsa atau negara Indonesia, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, negara demokrasi, dan dasar negara, dengan kata lain
Alinea keempat ini memuat pokok-pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental. Oleh sebab itu, alinea keempat ini memuat asas kerohanian negara. Itu adalah alinea yang keempat. Nah, setelah kita tahu ya kan dari alinea tadi, maka dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ya secara terperinci memuat berbagai macam asas-asas kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Ada berbagai macam asas-asas tadi ya kan. Ada asas peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ada asas perjuangan, ada asas ketuhanan. Nah, asas-asas itu yang perlu kita pegang ya kan. Ya, sebagai landasan dasar negara Republik Indonesia itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat dirubah. Jika pembukaan dirubah, maka itu berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, maka ada hubungannya ya kan antara proklamasi negara Republik Indonesia dengan undang-undang, ya khususnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya kan dijadikan sebagai hakikat ya, jadikan sebagai hakikat dari negara Indonesia. Jadi kalau pembukaan Undang-Undang Dasar itu sampai berubah, maka mengubah hakikat dari negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yes, seperti itu. Halo? Halo? Teman-teman bisa dengar suara saya? Halo? Masih belum bisa dengar suara saya? Oke. Nah, itu adalah pokok kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu hubungan proklamir kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Karena memang Undang-Undang Dasar itu ada hubungannya. Undang-Undang Dasar itu memang ada hubungan sekali. Kalau sampai pembukaan Undang-Undang Dasar itu berubah ya kan, berarti secara otomatis itu akan merubah dari hakikat negara Republik Indonesia itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi itu materi yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman belum bisa memahami karena ini ya, suara saya kurang kedengaran untuk malam hari ini berkaitan dengan ini koneksi yang kurang begitu bagus sehingga memang sedikit terganggu untuk suaranya.
Iya. Halo. Bentar. Halo. Ini saya coba Stalin lagi ya. Tas. Halo. Halo. Suara saya sudah kedengaran belum? Iya. Halo-halonya jelas ya? Aduh, ya Allah. Iya, memang ini ya. Memang sinyal di tempat saya ini baru baru buruk sekali, saya katakan. Memang kemarin malam saya sampai berhenti di tengah jalan pembelajaran. Kita berhenti di tengah jalan karena memang tidak memungkinkan sekali. Saya tidak bisa masuk seperti ini. Saya mencoba mengupload materi di PowerPoint ya. Saya mencoba mengupload di PowerPoint, tapi sampai malam hari ini masih belum terupload juga. Saya juga heran. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini untuk modulnya sudah terupload. Jadi mau tidak mau saya harus menggunakan modul dulu ya kan. Saya tidak bisa menggunakan untuk PowerPoint-nya karena PowerPoint-nya masih belum bisa terupload seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ya kemarin untuk kelas 11 PPKN juga. Oke. Baik, kita masuk pada materi yang berikutnya. Untuk materi PPKN ini kita banyak sekali ya kan. Materi PPKN ini kita itu banyak sekali, namun waktu kita itu sangat terbatas sekali. Jadi mau tidak mau kita sedikit ngebut. Kita sedikit ngebut untuk mengejar materi ya. Nah, tadi pembelajaran yang ketiga sudah. Kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Sebetulnya ini sudah ada di PowerPoint, cuma mau gimana lagi ya kan, PowerPointnya tidak bisa masuk ini. Ini gak apa-apa. Kita masuk melalui ini aja, kita belajar lewat modul. Teman-teman coba lihat di modulnya aja. Ya, nanti teman-teman bisa dengerin lewat ini, lewat YouTube-nya. Karena bagaimana lagi ini ya, mungkin nanti saya ganti aja ya, ganti untuk providernya yang lebih bagus mungkin ya. Baik, kita masuk untuk kegiatan pembelajaran yang keempat, yaitu sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan. Jadi tadi kita sudah membicarakan berkaitan dengan hubungan antara proklamir dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memang itu erat hubungannya. Proklamir itu adalah sebuah pernyataan ya kan, pernyataan bahwa kita itu merdeka, dan di sana sudah memuat dua pokok penting ya kan, yang namanya proklamir itu. Yang pertama yaitu dia pernyataan, yang kedua yaitu berkaitan dengan perpindahan kekuasaan. Setelah kita menyatakan bahwa kita merdeka, maka kita harus segera mungkin memindahkan kekuasaan kita yang dulunya itu dibawa oleh penjajah atau diatur oleh penjajah. Setelah kita merdeka berarti harus kita miliki secara utuh tanpa ada campur tangan dari negara lain atau dari para penjajah itu. Nah, setelah kita tahu bahwasanya ya memang itu erat sekali hubungannya ya kan dengan pembukaan ya, karena itu hakikat dari negara Republik Indonesia, tujuan dari negara Republik Indonesia. Kalau sampai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu berubah, maka secara otomatis
akan mengubah dari hakikat negara Republik Indonesia itu, mengubah dari tujuan dari negara Republik Indonesia itu sesuai dengan tujuan yang pertama, yang tentunya ada berbagai macam sidang dulu ya waktu untuk membuat rancangan dari Undang-Undang Dasar itu. Jadi tidak sembarangan dalam proses pembuatan Undang-Undang Dasar atau rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Nah, selanjutnya yaitu sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan kita sudah tahu bahwasanya merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan para penjajah. Ini tentunya kita kalau belajar tentang ini kita selalu flashback kembali ya pada zaman penjajahan dulu, bagaimana susahnya itu kan, bagaimana tersisanya ketika kita pada masa penjajahan, sehingga mau tidak mau kita harus memberontak, tidak peduli itu nyawa kita harus melayang, yang penting negara kita bisa merdeka, kita bisa lepas dari para penjajahan, sehingga anak cucunya ya, anak cucu para pejuang dulu, termasuk kita termasuk adalah anak cucu mereka, bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Ya, kita dapat ketahui bahwasanya kemerdekaan yang kita capai pada saat ini merupakan bentuk dari perjuangan para pahlawan terdahulu ya, bukan sebuah hadiah yang diberikan oleh para penjajah dulu yang ini saya berikan suatu hadiah kemerdekaan buat kamu. Tidak seperti itu. Tapi negara kita merdeka itu karena adanya suatu perjuangan gitu kan, adanya suatu kesatuan, seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai suatu kemerdekaan. Tidak sebuah hadiah gitu ya, tidak sebuah hadiah yang diberikan oleh para penjajah. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, karena kita ketahui bahwasanya kemerdekaan itu ya bukan hal yang mudah dicapainya, maka ketika kita sudah merdeka seperti ini, maka kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perjuangkan setelah kita berada pada negara yang sangat enak seperti ini, sudah merdeka, sudah aman, sudah tentram, bahkan kita menyuarakan apapun kita bisa gitu kan, kita untuk hak dan kewajiban kita bisa terpenuhi, kita tidak ada batasan-batasan. Nah, seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan gitu kan, agar negara kita tetap dapat kita pertahankan, tidak diambil oleh negara lain, tidak digoyahkan oleh negara lain, bahkan wilayah-wilayah kita bisa utuh. Apa yang perlu kita lakukan gitu kan? Karena apa? Ketika kita tahu bahwasannya negara kita merdeka, pasti banyak sekali ancaman-ancaman dari negara lain yang tentunya negara itu pengen menguasai negara kita gitu kan. Apalagi di saat negara kita itu, saya katakanlah negara yang masih bodoh gitu kan. Kenapa masih bodoh? Karena bahasanya kita baru merdeka, kita belum tahu apa-apa, bagaimana cara berpolitik pun belum tahu gitu kan. Ya masih polos, masih bodoh, masih mudah untuk dibodohi gitu kan. Masih sangat mudah sekali untuk dibodohi. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, nah kita perlu cara bagaimana untuk melindungi negara kita, mempertahankan negara kita. Nah, itu perlu kita pahami bersama. Nah, kita melihat bahwasanya ada paham kebangsaan Indonesia yang harus dipertahankan. Yang pertama yaitu bahwasanya negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini artinya bahwasanya negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara
monopoli golongan, ras, atau suku bangsa tertentu. Dengan demikian, negara mengatasi seluruh paham dan golongan yang ada dalam masyarakat. Tidak boleh ada paham separatisme ekstrim atau paham kedaerahan. Pembangunan nasional dimaksudkan untuk mewujudkan kemakmuran bersama segenap bangsa. Oleh sebab itu tidak boleh ada praktek-praktek eksploitasi terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyengsarakan rakyat tentunya. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya. Namun ya, walaupun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat tidak boleh bertindak semena-mena, gitu kan. Bertindak anarkis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa praktek hidup berdemokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi demokrasi, tidak ada unsur pemaksaan kehendak dengan kekuasaan fisik belaka. Hal ini berarti bahwa kita harus menggalang persatuan dan kesatuan pada berbagai macam aspek kehidupan dan menghindarkan perpecahan dalam masyarakat. Itu yang harus kita hindari, ya kan? Nah, ada berbagai macam sikap yang perlu kita lakukan, ya kan, dalam rangka proses berdemokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Yang pertama yaitu kemauan untuk selalu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ilmu dengan cara rajin belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap pantang menyerah dalam berbagai upaya mewujudkan cita-cita. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kemudian kemauan untuk selalu meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup supaya dapat hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain. Karena jangan sampai kita menjadi beban negara, ya kan. Contohnya apa? Banyak kemiskinan, banyak pengangguran, banyak pengemis, gelandangan. Itu merupakan salah satu beban dari negara juga. Kemudian memiliki semangat kerja keras yang tinggi, ya, untuk mensejahterakan diri, masyarakat, keluarga, bahkan bangsa. Semangat rela berkorban baik tenaga, pikiran, harta benda demi mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, ya kan. Mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Percaya diri dan berani membela kebenaran. Menghargai dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki jiwa setia kawanan sosial terhadap sesama yang tertimpa musibah. Khususnya ini nanti kalau di Indonesia ini kan musimnya musim penghujan, udah musim penghujan biasanya musibah banyak sekali, musibah banjir. Maka solidaritas kita harus tumbuh, kita harus tumbuhkan sejak dini. Ketika melihat teman kita yang kurang baik atau mendapatkan musibah, ya segera kita tolong. Nah gitu. Itu ya. Itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga ilmu malam hari ini bermanfaat. Ya, walaupun suara saya mungkin tidak begitu kedengaran sampai di sana, nanti teman-teman bisa mendengarkan untuk materi ini di YouTube. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan sampai dengan ke pokok kegiatan pembelajaran yang keempat, yaitu sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan. Jadi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, atau nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi melalui media chat lewat Facebook dan lain sebagainya. Insya Allah kalau saya tidak dalam keadaan sibuk langsung saya tanggapi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas attentionnya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di pelajaran yang berbeda, di pelajaran bahasa Indonesia. Untuk malam ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan bye.